Liverpool resmi coret Federico Chiesa dari skuad Liga Champions. AC Milan tercatat sebagai klub terboros di Serie A. Dari Inggris, Jets fans menorehkan sejarah jadi pemain muslim pertama di timnas senior. Arsenal daftarkan wonderkid ke skuad Champions League. Semua kabar panas dunia sepak bola kami rangkum spesial untuk kamu, hanya di Rang Sport. Liverpool membuat kejutan besar dalam daftar skuad Liga Champions musim ini. Arne Slot hanya mendaftarkan 22 pemain senior, dengan Federico Chiesa tidak termasuk. Sebaliknya, Rio Ngumoha yang baru berusia 17 tahun justru masuk, usai tampil impresif dan mencetak gol kemenangan dramatis melawan Newcastle. Keputusan ini tidak lepas dari regulasi UEFA yang mewajibkan adanya 8 pemain homegrown dalam daftar A. Slot memilih memanfaatkan aturan tersebut dengan memberi ruang bagi Ngumoha, sekaligus menegaskan prioritas pada regenerasi. Chiesa, meski masih berkontribusi di Premier League, harus menerima kenyataan tersisih dari kompetisi Eropa paling bergengsi. Bagi Ngumoha, promosi ini menjadi lompatan karir luar biasa. Hanya beberapa pekan setelah mencuri perhatian di level domestik, kini ia diproyeksikan tampil di panggung Liga Champions. AC Milan tercatat sebagai klub dengan pengeluaran terbesar di Serie A pada bursa transfer musim panas 2025, dengan total investasi sekitar 164 juta euro untuk mendatangkan pemain baru. Meski begitu, Rossoneri juga meraup pemasukan besar dari penjualan pemain, yakni antara 155 euro hingga 163 juta euro, sehingga masih mencatat saldo positif sekitar 5,3 juta euro. Penjualan bintang seperti Theo Hernandez ke Al Hilal dan Malik Thiaw ke Newcastle United menjadi kunci pemasukan besar klub. Dana tersebut kemudian digunakan untuk mendanai kedatangan nama-nama anyar seperti Christopher Nkunku, Ardon Jashari, dan Samuel Ricci. Strategi Milan jelas, merombak tim dengan menjual pemain utama demi mendanai rekrutan baru. Kini, keberhasilan langkah berani manajemen hanya tinggal menunggu pembuktiannya di atas lapangan pada musim mendatang. Bek Tottenham, Jed Spence, terkejut sekaligus bangga usai dipanggil Thomas Tuchel ke timnas senior Inggris. Pemain 25 tahun itu mencatat sejarah sebagai pesepak bola muslim pertama yang membela The Three Lions di level tertinggi. Spence menegaskan dirinya tak merasa terbebani dan hanya ingin bermain dengan senyuman. Ia juga menekankan pentingnya iman dalam hidupnya, menyebut doa dan keyakinan kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan di masa sulit maupun sukses. Panggilan ini jadi momen bersejarah bagi sepak bola Inggris sekaligus inspirasi bagi komunitas muslim, dengan harapan Spence mampu memberi dampak positif di ajang internasional. Meski bursa transfer Serie A telah ditutup, klub-klub seperti Galatasaray dan Al Nassr masih aktif berburu pemain karena jendela transfer di Turki dan Arab Saudi masih terbuka. Dua nama dari Serie A yang kini jadi incaran adalah Hakan Çalhanoğlu dan Ademola Lookman. Çalhanoğlu disebut mendapat minat serius dari Galatasaray, membuka peluang baginya untuk kembali ke Turki. Sementara itu, Lookman menjadi target perebutan beberapa klub, termasuk Galatasaray yang ingin menduetkannya dengan Victor Osimhen. Situasi ini menunjukkan dinamika transfer belum berhenti meski jendela utama ditutup. Bagi klub Serie A, ini bisa menjadi peluang untuk melepas pemain surplus sekaligus mendatangkan keuntungan finansial sebelum bursa di negara lain resmi berakhir. Arsenal membuat kejutan dengan memasukkan nama Max Dauman, gelandang berusia 15 tahun, ke dalam daftar skuad Liga Champions musim ini. Keputusan berani Mikel Arteta ini menegaskan komitmennya memberi ruang bagi talenta muda, apalagi tidak ada batasan usia di kompetisi elit Eropa. UEFA merilis daftar resmi berisi 23 pemain Arsenal, termasuk Dauman. Kehadirannya menjadi sorotan karena pemain seusianya jarang mendapat peluang di level setinggi ini. Sementara itu, dua talenta muda lain, Ethan Nwaneri dan Miles Lewis Kelly, tidak masuk daftar A namun tetap bisa didaftarkan melalui daftar B. Dauman disebut cocok dengan filosofi Arteta yang menekankan penguasaan bola dan kreativitas. Wonderkid Akademi Arsenal ini berpotensi mencatat sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang bermain di Liga Champions. Legenda Manchester United, Paul Scholes,
optimistis Alejandro Garnacho akan sukses bersama Chelsea usai transfer 40 juta pound pada musim panas ini. Winger Argentina berusia 21 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2032 setelah mencatat 144 penampilan, 26 gol, dan 22 assist untuk Setan Merah. Meski kepindahannya sempat menuai keraguan serta sorotan terkait sikap dan disiplin, Scholes menegaskan hal itu tidak akan menghalangi potensi besar Garnacho. Menurutnya, karakter seperti itu justru bisa menjadi motivasi untuk berkembang di klub baru. Kini, Garnacho memulai babak baru di Stamford Bridge dengan tantangan berat, harus bersaing dengan talenta muda seperti Joao Pedro, Liam Delap, Estevão Willian, dan Jamie Gittens demi merebut tempat utama di lini depan Chelsea. Winger muda Chelsea, Tyrique George, gagal pindah ke Fulham di hari terakhir bursa transfer meski tawaran 22 juta pound sudah diterima dan tes medis dijalani. Transfer runtuh karena Harry Wilson batal ke Leeds, membuat Fulham menarik diri. Kondisi ini membuat George kecewa karena kehilangan peluang tampil reguler di Premier League. Di Chelsea, persaingan makin ketat usai hadirnya Garnacho, Buonanotte, Pedro Neto, dan Jamie Gittens. Meski begitu, Enzo Maresca diyakini tetap memberi menit bermain, terutama sebagai pelapis Joao Pedro dan Marc Guiu. Kontraknya masih berlaku hingga 2027, namun jika jarang dimainkan, opsi hengkang pada Januari 2026 terbuka lebar. Inter Milan resmi merekrut Manuel Akanji dari Manchester City dengan status pinjaman. Bek serbabisa berusia 30 tahun itu diharapkan memberi dampak besar bagi pertahanan Nerazzurri berkat fleksibilitas posisi dan stamina luar biasa, setelah mencatat lebih dari 3.000 menit bermain musim lalu. Kedatangan Akanji melengkapi strategi Christian Chifu, usai kepergian Benjamin Pavard ke Olympique Marseille. Dengan fisik tangguh dan kemampuan taktis mumpuni, Inter menilai bek Swiss ini sebagai pengganti ideal. Akanji pun mengaku senang bergabung dengan klub besar dan menegaskan Liga Champions menjadi alasan utamanya, bahkan menolak tawaran AC Milan yang absen musim ini. Liverpool mendapat kabar positif setelah Ibrahima Konate dipastikan tidak mengalami cedera serius usai ditarik keluar dalam kemenangan 1-0 atas Arsenal. Hasil tes hanya menunjukkan kram, sehingga ia sudah kembali berlatih penuh bersama timnas Prancis. Kehadiran Konate jadi angin segar bagi Les Bleus jelang kualifikasi Piala Dunia melawan Ukraina dan Islandia, di mana ia berpeluang kembali berduet dengan Dayot Upamecano. Bagi Liverpool, kondisi fit Konate sangat penting karena gagal mendatangkan Marc Guehi membuat Arne Slot hanya bisa mengandalkan duet Konate, Virgil van Dijk di tengah jadwal padat Premier League dan Liga Champions. Pelatih AS Roma, Gian Piero Gasperini, menjelaskan alasan klub tidak mendatangkan pemain baru di detik akhir bursa transfer. Menurutnya, tambahan rekrutan tidak akan memberi keuntungan teknis signifikan dan justru membebani keuangan tim. Gasperini memilih memberi kepercayaan penuh kepada skuad yang ada, termasuk Dovbyk, Pellegrini, dan Baldanzi, yang dinilai menunjukkan perkembangan positif. Ia yakin komposisi saat ini cukup membuat Roma kompetitif. Dengan strategi tersebut, Roma fokus membangun tim dari sumber daya internal, memberi ruang bagi pemain muda, serta memulai musim dengan optimisme. Bek Barcelona, Jules Koundé, kembali melontarkan pujian kepada Kylian Mbappé yang kini jadi kapten timnas Prancis. Menurutnya, penyerang Real Madrid itu memiliki aura kepemimpinan alami, dekat dengan rekan setim, dan siap berbagi tanggung jawab. Pernyataan ini muncul di tengah pemusatan latihan Les Bleus, menepis keraguan yang sempat muncul saat jabatan Kapten Mbappé diperdebatkan tahun lalu. Meski jadi rival di La Liga, Koundé tetap menghormati Mbappé dan bahkan menyebutnya mampu mengubah jalannya laga sendirian. Menariknya, meski sudah mencetak 5 gol dalam 4 El Clasico, Mbappé belum bisa membawa Madrid menang atas Barcelona sejak kedatangannya. Mantan pelatih kiper AC Milan, Alfredo Magni, menilai Gianluigi Donnarumma akan berkembang lebih baik jika bermain di Manchester City ketimbang Paris Saint-Germain. Menurutnya, gaya Donnarumma sangat sesuai dengan filosofi Pep Guardiola yang menuntut kiper berperan aktif dalam distribusi bola. Magni, yang melatih Donnarumma di Milan periode 2014-2018,
menyebut sang kiper punya dasar kuat untuk membangun serangan dari belakang. Meski piawai menjaga gawang, Donnarumma diakini masih bisa meningkatkan distribusi lewat latihan teknik dan koordinasi. Dengan kerja keras, ia dipercaya mampu memenuhi tuntutan permainan modern ala Guardiola. Hamburg SV resmi merekrut Fabio Vieira dari Arsenal dengan status pinjaman semusim disertai kewajiban beli 20 juta euro. Ia menjadi pemain ketiga dari Premier League yang didatangkan Hamburg musim panas ini, setelah Sambi Lokonga dan Luka Vuskovic. Kehadiran Vieira membuat nilai skuad Hamburg naik jadi 108 juta euro, 2 kali lipat lebih besar dibandingkan sesama tim promosi Heidenheim dan ST Pauli. Anggota Dewan Olahraga, Stefan Kuntz, menyebut gelandang 25 tahun itu sebagai playmaker klasik yang akan menambah kreativitas serta memberi opsi baru di lini tengah maupun sayap. Transfer Marc Guehi ke Liverpool gagal setelah Crystal Palace menolak tawaran 35 juta pound. The Eagles hanya mau melepas sang bek jika ada penawaran 55 juta pound, membuat negosiasi buntu meski Guehi disebut tertarik ke Anfield. Situasi ini membuka peluang bagi Real Madrid, yang bisa merekrutnya gratis saat kontraknya habis Juli tahun depan. Liverpool diakini tetap memantau, namun Madrid disebut sebagai destinasi potensial. Di Palace, Guehi dipandang sebagai pemimpin masa depan dengan kedewasaan dan kemampuan membaca permainan. Jika ke Liverpool, ia bisa bersaing di bek kiri sebelum diplot sebagai bek tengah jangka panjang.